Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama kembali untuk mendengar tema-tema khotbah saya yang saya akan sampaikan sebentar. Saya Pendeta Andreas Melkisedek ingin mengajar saudara semua tentang doa orang yang benar. Banyak sekali orang mengerti tentang doa orang yang benar, tapi mereka tidak tahu maksud dari doa orang benar. Bukan berarti orang yang benar, karena Tuhan katakan dalam kitab Yohanes, tidak satupun orang yang benar. Di bawah orang lain ini tidak ada orang benar. Oleh karena itu, doa orang benar itu artinya benar cara berdoanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersama belajar tentang doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan akan mengajar kami tentang doa. Oleh karena itu, tema khotbah saya tentang doa orang benar besar kuasanya. Mari Tuhan berbicara kepada kami, sampaikan isi hatimu kepada kami semua, agar kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat PD Immanuel akan mengerti cara berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom. Nah, tema khotbah yang saya berikan pada saudara semua adalah doa orang benar. Supaya doa kita tidak terhalang, kita harus bijaksana dengan istri yang pertama-tama. Karena istri itu adalah tiang doa kita. Oleh karena itu, mari kita buka ayatnya, panduannya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, oleh karena itu saya katakan saudaraku bahwa, kalau apabila Nabi Elia, yang menjadi manusia biasa, dan doanya dijawab, karena doanya benar. Oleh karena itu yang pertama-tama, kalau doa kita tidak terhalang, jangan sakiti istrimu. Kita harus bijaksana kepada istri kita, ya, karena istri itu tiang doa. Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupanmu, supaya doamu jangan terhalang. Tuh, ya, jelas firman Allah katakan supaya doa kita tidak terhalang, kita jangan tidak bijaksana dengan istri kita masing-masing. Dan sebagai istri juga harus tahu, firman Tuhan katakan bahwa istri harus tunduk pada suami, bukan suami tunduk sama istri. Itu terbalik, saudaraku. Biarpun Anda punya harta banyak, kalau istri tidak tunduk pada suami, jangan harap ada kata-kata damai sejahtera dalam rumah tangga. Andai kata senang pun, itu semu, saudaraku. Karena suami itu imam dalam keluarga. Ingat ya. Nah, Alkitab jelas terlebih dahulu menjelaskan dalam ayat ke-17-nya. Ya, di dalam kitab Yakobus 5 ayat 17 itu dikatakan bahwa, yang tadi, saudaraku ya, bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan kenapa dia dijawab doanya? Karena doanya sungguh-sungguh. Dan dia tidak menyakiti keluarganya. Ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Yang mungkin membedakan adalah iman kita. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Oleh karena itu iman harus benar. Kalau iman sudah benar, baru doa Anda akan dijawab. Saudaraku, mengapa doa Elia begitu berkuasa? Pertanyaannya, kenapa doa Elia itu begitu berkuasa? Jawabannya, karena ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang yang hidupnya benar. Dan sungguh-sungguh berdoa. Jadi pertama, hidup harus benar. Yang pertama. Yang kedua, doanya sungguh-sungguh. Kalau asal-asal aja doa, bagaimana doa dijawab oleh Tuhan? Ya, saudaraku. Saya berharap saudara mengerti maksud saya. Doa harus sungguh-sungguh. Jangan asal doa. Banyak orang doa, Tuhan Yesus terima kasih
Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tidak bisa begitu. Doa harus serius. Ya. Bila saudara ingat, ciri-ciri orang yang benar adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ciri-cirinya itu. Ya. Dan selanjutnya adalah orang yang bersih tangannya. Yang tidak pernah pukul istri, tidak pernah pukul anak, tidak suka dusta, tangan tidak pakai untuk buka cek kosong, ya. Itu tangan yang benar itu. Ya, bau ada kuasanya, ya. Dan murni hatinya. Murni hati tidak bolak-balik. Artinya hatinya bersih. Tidak punya pikiran yang jahat. Tidak punya rencana yang jahat atas orang lain. Tidak suka merusak nama orang lain. Hatinya benar, baru doanya dijawab oleh Tuhan. Yang tidak menyerahkan dirinya pada perempuan penipuan-penipuan, ya. Tidak bersumpah palsu. Udah tahu berbuat berani sumpah lagi. Berani nuduh orang lain, fitnah orang lain, berarti jelas dia salah. Nah, ini tidak boleh, saudaraku, ya. Mazmur 24 ayat 4 coba saya bacakan. Mazmur 24 ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Loh, ya. Nah, jadi artinya adalah orang yang percaya, yang juga menjaga hidupnya dalam kebenaran dan tinggal di dalam kebenaran. Ya, itu baru doanya dijawab dan ada kuasanya. Saya bersyukur sekali di mana hampir kebanyakan doa saya dijawab. Ya, itulah kunci mengapa doa yang dipanjatkan Elia kepada Tuhan selalu menghasilkan kuasa dan mujizat. Ketika Elia berdoa supaya langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Ya. Nah, coba kita lihat, baca 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam pari itu pun bisa habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Tuh, ya. Elia nabi orang biasa, saudaraku. Tapi kenapa Tuhan jawab doanya? Karena ketika saat Elia berdoa, dia hanya punya syarat dan keinginan adalah supaya Tuhan Allah itu, Yesus itu yang dimuliakan. Ya, sampai dikatakan biarlah mereka tahu siapa Tuhan itu. Nah, jawablah doaku Tuhan. Dan ingat kalau saya berdoa buat saudara, satu saat saudara ingat kalau doa Anda dijawab, muliakanlah Tuhan. Dan jangan lupa bersaksi. Ceritakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Lihat. Dari ini cerita doa saya itu persis kayak doa Nabi Elia. Hanya untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk keuntungan pribadi. Bukan untuk mencari uang. Bukan untuk dibayar. Bukan ingin mencari popularitas. Nggak perlu itu. Itu doa orang benar seperti itu, saudaraku. Ya. Jadi sampaikan kepada semua hamba Tuhan supaya ingat apapun yang kita doakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk pribadi sendiri. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Oke? Inilah tema khotbah saya tentang doa orang benar. Shalom. Tuhan memberkati.